Kalau Bapak nggak batu-batu, Pak? emang udah tradisi kan. Tradisi ya, Pak? Waktu aku lihat Bapak itu, aku jadi malu sendiri. Karena Bapak itu santai aja gitu. Kayak nggak ada asap, kayak nggak ada apa-apa. Santai aja masaknya. Tadi aku baru sadar kalau ternyata benar sih kata orang bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang bisa dilihat di dunia ini. Aku dilahirkan oleh mama aku dengan gak ada yang cacat, bisa melihat dengan baik. Tapi aku malah melawan sama mama aku. Pak Bojeng bisa ngelihat gak bisa ngerjain ini ya, Pak? Aku akan berusaha untuk mensyukuri apa yang aku punya sekarang dan lebih banyak lagi berdoa atas apa yang diberikan Sang Pencipta kepada kita. Nama aku Marganda Colin Sinaga, biasa dipanggil dengan Colin. Umur aku 19 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Sebenarnya aku merantau semenjak sekolah menengah atas dan mulai ke Jakarta mulai tahun 2013 dan di sini hidupnya kos-kosan. Merantau menurut aku itu ada suka dukanya, di mana sukanya itu ya kita lebih tahu mengenal diri kita sendiri, lebih tahu memanage waktu kita sendiri. Dukanya itu ya di waktu kita mengalami kesedihan, mungkin gak ada orang yang ada di samping kita. Orang tua adalah malaikat dan mereka adalah kehidupan. Kenapa? Karena awal sekali kehidupan itu diajarkan kepada aku melalui orang tua aku, melalui keluarga aku. Mungkin teman akan berganti, hari akan berganti dan musim akan berganti. Tapi keluarga tidak akan tergantikan. Sebelum ke rumah Pak Warko, pertama itu excited banget. Dan sekarang ke rumah Pak Warko mencoba suatu hal yang baru dan itu buat aku kayak deg-degan juga sih. Permisi Pak. Oh iya Pak, Saya Colin Pak dari Jakarta. Oh, iya, ada apa? Bapak tahu rumahnya Pak Warko? Pak Warko yang tunata itu ya? Ah iya betul sekali Pak. Tahu. Boleh minta tolong diantarin Pak? Ke rumahnya? Iya Pak. Iya siap. Mari Pak. Iya. Sejak kapan Bapak kenal dengan Pak Warko Pak? Sejak kecil sih kan dia asli sini. Berarti udah cukup lama juga ya Pak? Cukup lama. Kalau menurut Bapak, Pak Warko itu orangnya gimana Pak? Kalau menurut saya sih dia walaupun dia tunanetra tapi ya semangat lah. Apa aja dia bisa gitu. Perlu dicontoh lah sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan kok? Assalamualaikum Pak. Iya kok ya mahasiswa di Jakarta. Iya. Ketemu Pak Warko. Iya, makasih. Selamat datang. Oh Kenapa? iya Pak, makasih Pak. Iya, iya. Oh jadi ini Pak Warko ya Pak? Iya, Iya, Pak iya. ini. Ini dari mana? Dari Jakarta Pak, Dari Jakarta. mahasiswa Pak. Mungkin ada sesuatu tujuan apa-apa? Saya kesini Pak, ada rencana mau nginap beberapa hari Pak. Iya, iya.
sama Bapak, Iya. terus sambil belajar kehidupan gitu Pak. Kesan pertama sewaktu saya berjumpa dengan Pak Warko itu nggak nyangka. Itu pertama. Bayangan pertama aku itu waktu mendengar kata Pak Warko itu badannya gede gitu ya. Rupanya beliau itu berbadan kecil, dan saat ketemu tadi kan dia lagi gergaji gitu, dan itu sempat nggak tahu mau ngomong apa-apa. Dia dengan keterbatasannya melihat, dia berani gitu loh. Menurutku Pak Warko itu pribadi yang bijaksana karena dia nggak mau menggunakan kekurangannya. Dia tetap bersyukur dengan segala kekurangannya dia punya. Dia dengan keterbatasannya tetap berjuang tanpa memohon belas kasih dari orang lain. Disinilah Warko, pria yang kini berusia 50 tahun ini tinggal. Rumah ini merupakan sumbangsi hasil kepedulian para tetangga. Sejak usia 1 tahun, Warko mengidap penyakit yang membuatnya kehilangan penglihatan. Ia lalu menikah dan dikaruniai 4 orang anak, namun kini ia hidup sendiri. Karena faktor ekonomi, anak-anaknya ia titipkan pada saudara. Sementara istrinya telah meninggal. Tak pernah mengeluh dan selalu bersyukur. Ia berserah diri kepada Sang Pencipta, berharap anak-anaknya hidup bahagia. Permisi Bu. Ya, ada apa? Beli beras, Bu. Berapa liter? Saliter we lah. Iya. Sama sayur. Sayur asam. Iya. Cabai bawang. Sini Pak, saya bantu Pak. Ini, we. Banyak kan? Iya, Nih, banyak kan. Dah, 10.000 aja. Nah, Terima kasih banyak ya Bu. terima kasih banyak Genji ya. Ada trik khusus nggak Pak biar bisa ngidupin kayunya kalau masa ditunggu Pak? Ada trik khusus Pak? Ada sih. Tangan saya hitam-hitam Pak. Udah berapa lama Pak Bapak masak sendiri ya Pak? Ya dari umuran ditinggalin istri saya aja. Ada bangsa 6 tahun mah. 6 tahunan ya Pak? Iya, masak terus saya. Bapak sendiri yang masak buat anak-anak Bapak Pak? Iya, memang saya buat anak-anak. Kalau Bapak nggak batu-batu Pak? emang udah tradisi kan. Tradisi ya Pak? Kita berarti dulu nyuci berasnya dulu ya Pak? Iya, Pakai air ini Pak? iya, kesini ya. Terus Udah Pak? Cukup? Atau lagi? tadi gitu. Ini Pak udah selesai dicuci Pak? Kemana itu? Buang airnya dulu. Oh, dibuang tunggu ya Pak? Dikit ya. Airnya doang deh. Ya Pak, siap-siap. Udah. Terus itu Pak. Bapak tahu ini bersih atau belum, berasal dari mana Pak? Ya, perasaan saya sendiri aja. Pakai perasaan juga Pak. Iya. Terus kalau misalnya nanti udah kita masukin ke panci nih Pak berasnya. Ya. Nah Bapak tahu itu matang atau mentah masaknya gimana Pak? Nanti kan dikontrol tuh saya. Kontrol gimana? Dipegang gitu. Oh Bapak rasa gitu Iya, ya Pak? rasa ya. Kalau udah lembek Iya, berarti udah... iya, mateng kayak begini teh. Buang lagi deh. Jadi tadi waktu kita masak sama Pak Warko di dapurnya yang kecil masih menggunakan kayu bakar dan pakai tungku, dan tungkunya itu bukan tungku cetakan yang biasa kita lihat kalau misalnya di desa atau di restoran gitu yang langsung ada cetakan tungkunya, tapi masih batu bata yang ditimpa-timpa membentuk tungku kaki 3. Tadi sempat sedih sih sebenarnya lihat bapaknya, tapi waktu aku lihat bapak itu aku jadi malu sendiri karena bapak itu santai aja gitu, kayak nggak ada asap, kayak nggak ada apa-apa, santai aja masaknya, nyucinya. Sedangkan aku udah
sesak napas dan batuk-batuk. Terus tadi aku sendiri nggak tahu membedakan yang mana beras yang udah bersih, sayur yang udah bersih, gimana nggak tahu. Tapi bapak itu yang nggak bisa melihat, dia bisa mengajari aku, ngasih tahu aku yang mana beras yang sudah bersih, mana sayur yang sudah bersih. Kata bapak itu dengan perasaan. Tadi kita udah masak, Pak. Sekarang kita makan ya, Pak. Sok tuh, Pak. Nasi Bapak cukup segitu, Pak. Cukup segini juga. Ini, Pak, sayurnya, Pak. Terlalu banyak ya. Sayurnya, Pak. Tolong dibantuin ya. Oh, ini sendoknya, Pak. Kesini aja ya. Iya. Kayaknya enak ini, Pak, sayurnya, Pak. Mas. Masakan saya ya. Kenapa, Pak? Masakan saya. Markotop ya, Pak. Makan bareng dengan orang tua. Sebenarnya kemarin saya baru makan sih dengan orang tua saya. Tapi itu kemarin itu perjumpaan pertama saya dengan kedua orang tua saya setelah setahun full nggak pernah jumpa sama sekali. Terus tadi waktu aku makan dengan Pak Warko, aku teringat dengan papaku karena memang di rumah itu papa itu jarang makan bareng sama kami. Lebih seringan sama mama. Semuanya itu ya sama mama. Palingan papa itu pergi berangkat pagi, pulangnya udah malam. Itu pun kalau misalnya kami belum tidur. Tadi tersentuh sih. Pak Warko aja yang gimana ya? Dia ditinggal seorang diri, istrinya udah meninggal. Dia masih punya anak 2 orang. Tapi anaknya itu pun bisa dikatakan jarang pulang ke rumah. Tapi beliau dengan sendiri tetap senyum, tetap senang dia makan. Melihat itu aku jadi teringat sama kedua orang tua. Biasanya Bapak kalau malam-malam gini sebelum tidur ngapain, Pak? Ya saya paling keluar lah main-main sama anak-anak di luar gitu, ngobrol sama tetangga gitu, lain-lain lah gitu. Nungguin waktu tidur. Coba Colin buka pintu. Waalaikumsalam. Coba buka pintu. Oh iya, Pak. Warkonya ayah. Pak, ada yang nyari, Pak. Mangga arek kumaha ya? Masuk, Boleh masuk. pijit atau Mangga Pak? arek dipijit. Iya. Mangga kalebet, mangga calik-calik. Arek cepetan, arek ayeuna wae. Ayeuna wae atuh Ayeuna Pak. wae. Iya. Arek pakai sarung. Boleh Pak. Coba mangga kalebet kan. Jadi Bapak kalau malam-malam gini masih mijit ya, Pak? Iya kalau ada yang datang mijit gitu. Siapa yang ngajarin, Pak, dulu? Mijit Iya, Pak. orang tua lah, masalah belajar mah ada aja gitu gurunya gitu. Sering nggak, Pak, mijit, Pak? Ya gitulah, kadang-kadang saya ada gitu, kadang-kadang enggak gitu. Gak biasa sih. Siap, Pak? Ayo. Nah gitu. Ini ya Pak ya. Iya. Kaosnya angkat. Cerita dong, Pak, kenapa Bapak gemar mijit gitu, Pak? Ya. Kenapa Bapak gembar mijit gini ya? Pak kan mijit kan, Pak, capek ya kan, Pak? Iya. Pakai tenaga. Ya namanya orang lah, cari kehidupan gitu kan, kebutuhan gitu. Cari kebutuhan kalau orang kan gitu. Hasil rezeki dari mana gitu. Kalau misalnya ini kan malam-malam gitu Iya. ya, Pak, datang pasien lah, Iya. ya, Pak, mijit kan, Pak. Iya. Terus itu biasanya
Berapa lama baru kelar? Ya hitungan saya paling setengah jaman, seperempat jam, setengah jam lah lamanya gitu. Rp30.000 adalah upah jasa sekali pijat yang diterima Warko. Meski tak setiap hari mendapatkan pelanggan, ia tetap bersyukur untuk setiap rezeki yang ia dapat. Kalau misalnya yang Maha Kuasa ngasih satu kesempatan buat Bapak bisa melihat, Iya. apa hal yang paling pengen Bapak lihat di dunia ini, Pak? Ya saya mah pengen ibadah aja lah gitu. Perniatan saya cuman pengen ibadah aja saya. Dikuatkan badan saya, kondisi saya disehatkan biar bisa ibadah gitu kalau punya penglihatan yang benar-benar yang baik gitu. Aku jadi kayak merasa itu Tuhan memberikan aku penglihatan tapi aku terlalu banyak nuntut. Sedangkan Pak Warko sendiri kalau udah dikasih kesempatan untuk melihat, dia hanya untuk ingin beribadah. Itu yang buat aku jadi kaca diri. Tadi aku baru sadar kalau ternyata benar sih kata orang bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang bisa dilihat di dunia ini. Jadi aku kayak merasa berdosa. Aku dilahirkan oleh mama aku dengan gak ada yang cacat, bisa melihat dengan baik. Tapi aku malah melawan sama mama aku, gak mau mijitin mama aku. Kalau ada orang tua aku di sini, aku pengen sekali minta maaf. Sama ini mungkin Colin menjadi anak yang kurang baik sama papa dan mama. Colin minta maaf, papa mama. Ini kita mau buat apa, Pak? Buat ini tempat-tempat dudukan gitu, bangku-bangkuan, balai lah namanya. Kalau bahasa di Sunda mah, istilah Sunda mah. Mau dijual gitu, Pak? Ya kalau ada yang minat sih bersedia dijual mah. Kalau ini mah buat duduk sendiri aja lah. Bapak sejak kapan, Pak, mulai buat bangku gini, Pak? Kayak beginian. Iya, Pak. Ya memang dari semenjak itu waktu duluan bang udah tradisi saya kira ini. Ini kan keras ya, Pak. Iya. Terus Bapak gimana caranya motong biar sama rata gitu loh, Pak, sejajar gitu. Hanya memainkan perasaan aja saya. Jadi Bapak gergaji juga, Pak, gimana, Pak? Ya untuk Biar bisa sama. pengamatan saya aja, pikiran saya gitu. Lurusnya arah mana gitu arahnya. Aku aja yang bisa ngelihat nggak bisa ngerjain ini ya, Pak. Gimana ini ya, kebesaran banget nih. Itunya kurang kecil, Pak. Iya. Kalau biasanya Bapak buat bangku gini makan berapa hari, Pak? Baru biar selesai gitu. Gak tentu sih. Sebabnya saya kan dikarenakan cabangnya kerjanya banyak, lain-lain gitu. Mijet. Iya. Apa aja yang dipegang saya. Masak ya, Pak? Iya. Yang jadi faktor utama itu masak saya. Daripada anak saya nggak makan, gimana? Pak, sulit juga, Pak, ngelubanginnya, Pak. Sulit emang. Kerja di mana ada yang gampang. Gak ada yang enteng masalah kerja mah. Melihat kegigihan beliau dalam menggergaji, memotong bilah bambu menjadi lebih kecil, membuat saya lebih bangga akan beliau. Karena dengan keterbatasan fisik beliau, dia masih mampu, yang menurut saya itu pekerjaan berat ya. Nggak kerasa ya, Pak, ntar lagi udah mau selesai ya, Pak? Iya. Ntar
lagi dipindahin gitu. Iya Pak. Kalau biasanya Bapak 1 bulan itu bisa buat berapa bangku ginian Pak? Paling banyak berapa Pak? Banyak dapat 3 lah. 3 ya Pak. Iya. Terus kalau misalnya ada yang mau beli gitu, satunya Bapak kasih harga berapa? Bisa jadi harga 50-an, 60-an gitu. Pelan-pelan Pak. Gitu ya. Akhirnya selesai juga ya Pak. Iya. Kita coba dulu Pak bangkunya Pak. Enak nih duduk nih. Enak juga. Kuat ini Pak. Kuat lah. 1 tahunan mah. Setelah kita selesai membuat bangku, Pak Warko langsung sholat asar. Melihat beliau yang begitu ulitnya sholat, membuat saya menjadi berkaca diri. Karena beliau itu nggak ada kata malas bagi dia untuk beribadah. Beribadah itu bagi dia itu seperti nomor 1. Saya seorang mahasiswa yang di kampus juga mengikuti persekutuan mahasiswa Kristen, yang bisa dikatakan lumayan sering sih, tapi hanya sekedar ikut saja, nggak sampai mendalami ataupun serius seperti itu. Awalnya sih saya melihat hubungan antara agama itu ada jaraknya, tapi setelah tadi saya melihat langsung, itu jadi nggak ada lagi jaraknya bagi saya, seperti lebih dekat. Toleransi beragama saya menurut saya itu sangat baik. Semoga doa-doa yang dipanjatkan Pak Warko senantiasa didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Colin kan Pak udah beberapa hari tinggal sama Bapak ya Pak. Iya. Jadi teringat sama orang tua saya Pak. Ya ikutin saya aja yang biasa-biasa saya nih, tradisi saya. Saya kan biasanya kalau rindu sama orang tua, memang udah karena nggak ada. Jadi saya sering ke makam. Kebanyakan ke makam saya, ikutin saya aja. Oke Pak. Iya. Iya Pak. Di mana Pak makam orang tua Bapak? Di seberang rumah tak dekat dari sini. Di mana Pak? Depan. Oh, ayo ke Pak. Iya. Ikutin saya aja ya. Oke Pak. Pelan-pelan Pak. Iya. Ini makam bapak saya, makam emak saya itu. Adik saya. Hal yang paling aku ingat tentang Pak Warko itu sosoknya yang banyak-banyak tabah dan banyak-banyak bersyukur. Dia itu walaupun memiliki keterbatasan fisik, dia tetap bersyukur dan tidak banyak minta apa-apa gitu kepada Tuhan dengan keterbatasan fisiknya itu. Aku akan berusaha untuk mensyukuri apa yang aku punya sekarang tanpa banyak mengutuk diri sendiri atau mengutuk Tuhan mungkin, dan lebih banyak lagi berdoa atas apa yang diberikan Sang Pencipta kepada kita.